Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Masih semangat kan? Harus semangat walau kita belajar dari rumah. Ya, sebelum kita membahas sistem gerak lebih dalam, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, ayo, gerak itu apa? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Jadi, bergerak itu adalah melakukan suatu aktivitas, bisa berlari, berjalan, menari, dan lain-lain. Intinya bergerak. Nah, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerja sama antara tulang, otot, dan persendian. Bayangkan ya, kalau kita tidak memiliki sendi, otot, dan tulang, pasti gimana ya? Nah, itu sudah paham kan? Nah, mari kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Mari kita cermati rangka pada tenda. Bagian sebelah kiri, tenda tidak bisa berdiri tegak. Karena apa? Karena ada rangka-rangkanya yang belum dipasang kepada tenda. Sedangkan yang sebelah kanan, tendanya kokoh, menandakan dia sudah dipasang rangka-rangkanya sesuai yang tertera di tenda. Lihat apa perbedaannya. Nah, yang sebelah kiri tidak membentuk tenda ya, yang sebelah kanan membentuk tenda. Nah, itu berarti fungsi rangka apa ya? Fungsi rangka pada tubuh manusia yang pertama satu, memberi bentuk dan menopang tubuh. Nah, kita bisa berdiri tegak karena ada rangka dan memberi bentuk seperti wajah, tangan, kaki. Itulah oleh rangka. Jadi oleh tulang-tulang. Tangan kita seperti ini, ada jari-jari, di dalamnya ternyata tuh tulang. Nah, ya. Yang kedua, sebagai melindungi organ dalam. Apa sih yang dilindungi organ dalam itu? Oleh tulang-tulang yang pertama, coba kalian pegang di dada atau rusuk. Nah, ada organ apa di situ? Ya, bagus. Jantung dan paru. Coba di kepala, ada apa yang dijaga oleh tulang? Ya, bagus, betul. Organ otak ya. Otak. Nah, itu adalah organ-organ vital yang harus dilindungi. Nah, terus tempat menempelnya otot ya. Otot menempel pada rangka. Tempat pembentukan sel darah merah. Di manakah diproduksinya sel darah merah? Di tulang. Di mana lebih tepatnya di sumsum tulang. Ya, terus, nah itu rangka adalah sebagai alat gerak pasif. Jadi yang bergerak itu bukan rangka ya, tapi yang menggerakkan rangka adalah otot. Makanya otot disebut alat gerak aktif. Paham ya? Susunan rangka pada manusia terbagi menjadi tiga bagian. Yang bagian atas itu adalah tulang tengkorak. Ada juga yang kedua adalah tulang anggota badan. Dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan atau disebut juga kartilago dan tulang keras atau disebut juga osteon. Tulang rawan kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit yang berbentuk bulat. Banyak mengandung zat perekat kolagen serta mengandung sedikit kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat ulet, lentur, dan kokoh. Contohnya telinga dan daun. Coba saja kalian pegang telinga dan hidung, pasti lentur. Adapun tulang keras atau disebut juga osteon. Tulang keras terdiri atas sel-sel tulang keras yang disebut osteosit.
bersifat keras karena banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Contohnya, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Itu termasuk tulang keras ya. Nah, kalau kalian ingin lebih keras lagi, makanya harus banyak mengandung kalsium. Ya, biasanya apa? Susu ya, protein-protein yang banyak mengandung kalsium. Macam-macam bentuk tulang. Terdiri dari ada yang dimaksudnya tulang panjang atau tulang pipa. Karena berbentuknya panjang atau seperti pipa, makanya disebut tulang pipa. Ada juga tulang pendek yang susunnya pendek-pendek, sangat rapat. Nah, disebut tulang pendek. Dan ada juga yang disebut tulang pipih karena bentuk tulangnya sangat tipis ya, gepeng gitu. Makanya disebut tulang pipih. Dan ada lagi juga tulang tidak beraturan. Nama-nama tulang pada bagian tengkorak. Ya, sambil dipegang. Ya, yang warna oranye itu apa? Tulang dahi. Terus ada lagi tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang ubun-ubun. Ada juga tulang baji dan tulang tapis. Yang terakhir, tulang air mata. Sudah paham ya? Bisa dilihat di sana bagian-bagiannya. Jangan lupa untuk dipahami lagi. Tulang anggota badan terdiri dari tulang rusuk, tulang dada, tulang punggung, tulang pinggul, dan tulang selangka dan belika. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang sejati, 3 pasang tulang palsu, dan 2 pasang tulang melayang. Pada bagian tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tajuk pedang. Pada tulang punggung terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Pada bagian pinggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Dan yang terakhir, tulang selangka dan tulang belikat. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi menjadi dua. Ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah. Pada anggota gerak atas disebut adalah tangan. Nah, dari tulang lengan, terus ke sikut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Ya. Pada anggota gerak bawah atau kaki, nah dari apa? Dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itu adalah tulang-tulang pada anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Ayo kita diskusikan. Kita belajar mengklasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, di situ ada nama tulang, terus ada jenis-jenis tulang. Tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Kalian mengerjakan sendiri ya di buku. Nanti Bapak kasih lembar kerja siswanya yang sudah Bapak kirim. Lalu kalian salin ulang di buku. Terus kalian membuat tabel seperti yang Bapak contohkan di sini. Contohnya sudah jelas ya. Nanti contoh misalkan nama tulang. Kata Bapak tuh misalkan tulang lengan. Tulang lengan itu termasuk apa ya? Jenis tulangnya. Nah, kalian cari di buku. Oh, tulang lengan itu termasuk tulang pipa. Checklist di tulang pipa. Paham? Paham kan? Nah, udah Bapak sediakan untuk tugas-tugasnya. Kalian tinggal mengerjakan saja. Untuk mengerjakan tabel yang tadi Bapak kasih, nah, Bapak
memberikan nama-nama tulang nih, contoh sistem rangka pada manusia, hanya tinggal kalian mengklasifikasikan saja. Contohnya di sini udah banyak ya nama-nama tulang, tinggal kalian tulis pada tabel dan cocokkan sesuai apa jenisnya dan bentuknya, apakah tulang pipi, tulang panjang, tulang pipa maupun tulang tidak beraturan. Oke, paham ya? Selamat mengerjakan. Struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari periosteum, yaitu adalah lapisan paling luar. Kalau kalian kerik, kalau sudah makan tulang, misalkan kalau makan daging yang suka ada tulangnya, kalian kerik, boleh pakai pisau dikerik, nanti akan seperti putih-putih, itu namanya periosteum. Ada lagi namanya tulang kompak, yaitu lapisan kedua setelah periosteum. Yang ketiga adalah tulang spon. Tulang spon biasanya ada pada bagian atas. Kalau kita makan seperti kayak bolong-bolong pada tulang itu. Nah, itu adalah tulang spon. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Ya, di tulang terdapat juga pembuluh darah. Untuk apa pembuluh darah? Karena untuk menyalurkan atau nutrisi yang kita makan dari makanan untuk ke tulang, agar tulang juga tetap tumbuh dan sehat. Yang terakhir adalah sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu adalah letaknya pada bagian dalam. Biasanya kalau kita makan daging ayam atau tulang ayam, kalau kita makan tuh di dalamnya suka ada sumsum tulang yang rasanya enak. Nah, itu adalah sumsum tulang, tempat proses produksi sel darah. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Contohnya adalah tulang pada bayi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit, sel tulang, yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian di dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh.